bilang hadir sesuai nadanya. Ya. Asta hadir, Afifah hadir, Almila hadir, asik. hadir. Oke, terima kasih hadir semua ya hari ini ya. Oke, pada pembelajaran sebelumnya di pelajaran matematika kita udah belajar tentang apa? Pecahan. Nah, fungsinya pecahan buat apa coba? Gimana ya? Untuk membagi benda atau sesuatu. Oke, betul. Nah, pada kesempatan saat ini kita akan mempelajari tentang jeng-jeng. Apa ini? Titik Koordinat. Tapi sebelumnya supaya kalian senang dulu, kita akan senam. Masih ingat senam ini? Masih. Oke, ini semuanya. Sekarang berdiri semuanya. Hello, Porno. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang titik koordinat. titik koordinat. Ada udah pernah dengar belum titik koordinat? Belum. Kita pelajari ya. Sekarang ini ada yang tahu gambar apa ini? Siapa yang pernah main ular tangga? Oke, bagus. Pernah main semua berarti ya. Nggak ada yang nggak tahu ular tangga kan? Ini namanya ular tangga. Terus yang ini ada yang tahu ini apa? Siapa yang baru melihat pertama kali peta Indonesia sekarang? Siapa yang udah pernah sebelumnya lihat peta Indonesia? Udah pernah lihat semua. Nah, ini adalah peta Indonesia. Coba lihat. Apa kesamaan antara dua gambar ini? Sama-sama ada kotaknya. Ah, sebentar dong. Enggak apa-apa. Siarannya silakan. Jadi kedua gambar ini sama-sama terletak pada sebuah bidang yang menunjukkan lokasi, ya enggak? Terdiri dari garis-garis. Ya kan? Ini juga sama. Nah, lihat. Nanti kita akan mempelajari bagaimana cara membaca. Tujuan pembelajaran titik koordinat ini yang pertama adalah menentukan lokasi benda pada peta berpetak dengan tepat. Yang kedua, menggunakan sistem berpetak untuk menyelesaikan masalah kontekstual atau masalah sehari-hari. Ya, pernah pakai Google Maps? Enggak? Nah, itu peta kan? Ya enggak? Pernah melihat peta di belakang undangan? Enggak? Nah, nanti fungsinya belajar ini, kalian bisa menggunakan sistem berpetak untuk menentukan lokasi dan menyelesaikan suatu masalah. Ya, kira-kira kayak gitu. Terus, nah kita akan saksikan video Koordinat kartesius. Perhatikan benda wilayah di sekitar rumah Cita berikut. Benda kartesius terdiri dari suku X yang membentang dari kiri ke kanan atau horizontal dan suku Y yang membentang dari atas ke bawah atau vertikal. Suku X dan suku Y saling tegak lurus dan berpotongan di titik asal atau titik. Jika titik asal diubah, bagaimana cara menentukan posisinya? Baik anak-anak, setelah menyaksikan video, informasi apa saja yang kalian dapatkan? Silakan Rengga. Diagram kartesius menjadi dua bagian, yaitu suku Y dan suku X. Oke, betul. Apalagi yang dapetin informasi penting kali silakan. Nadine. Kartesius dinamai sesuai fenomena baru. Betul. Apalagi siapa Jaki? Silakan. Apa aja? Ya, Kevin sayang tolong. Suhu X ke bawah, suhu Y ke atas. Kurang tepat. Ya. Ada yang mau
sekolah kita nih anak-anak ya. Ini pertemuan satu sekolah kita. Rumah penjaga titiknya di mana anak-anak? Tunjuk tangan. Silakan Hafiz. Ruang penjaga? Betul. A,4. Sekarang kantin. Siapa yang bisa? Silakan Raffi. A,5. Sudah bisa menentukan letak pada bidang kartesius? Sudah bisa? Oke. Sekarang, nah ini pada bidangnya ya. Sekarang kita yang kita akan coba. Nih, sekarang ibu mau anak-anak menentukan titik dari koordinat yang sudah disebutkan, ya, maju ke depan, oke? Nah, yang kedua, maju anak-anak. Silakan Rehan, maju. Di mana titik koordinat negatif 2,2? Tepuk salam. Oke, terima kasih. Nah, sudah mulai bisa ya. Salam. 3,-1. Jangan ragu, ayo maju. Silakan Nadine. Di mana 3,-1? Tepuk salam. Bagus. Senang nih Bu nih. Langsung ya sekarang. 1, 2, 3. Negatif 3, negatif 2, negatif 2, negatif 4, 5, 3. Yuk 3 orang, maju. Ayo dong, ini bertiga loh, tadi sudah disini. Ayo maju. Kamu yang mana? Nggak yang ini, yang mana kamu soalnya? Kamu negatif 3, negatif 2. Terus? Langsung aja. Iya. Lalu ini kelas 6C. Naira ingin ke perpustakaan. Buatkan jalur untuk Naira dari perpustakaan ke kelas 6C. Misalnya pertanyaannya seperti itu. Berarti Naira dari titik ini mau ke kelas 6C. Lihat, ada berapa petak yang harus Naira lewati? Berarti cara pergerakan Naira dari titik perpus ke titik kelas 6C adalah Naira harus melangkah 3 langkah ke kanan. Nah, sudah paham? Jadi nanti dibuat jalurnya begini. Nah,
Naraya dari kelas mau ke gerbang nih, mau pulang, tapi pengen ke toilet dulu. Ada nggak yang mau bantu Naraya buat nemuin jalur pulang? Maju dong. Boleh, silakan Alifah, yuk sini. Ayo maju. Untuk Naraya ke toilet dulu. Kita tulis ya langkahnya di sini. Di mana? Yang deket deh. Ke toilet. Nah, langkahnya apa? Lalu dari toilet, ini dari kelas ke toilet, ini dari toilet ke gerbang. Wah, ada dua nih yang mau setuju nih. Udah sampai belum gerbang? Tepuk salam. Lihat jalur Naira pulang 7 langkah ke bawah, 7 langkah ke kiri. Tapi untuk Naraya, karena Naraya mau ke toilet dulu, jadi harus berapa? 7 langkah ke kiri, 1 langkah ke bawah sampai toilet. Dari toilet 6 langkah ke bawah sampai ke gerbang. Sudah paham untuk membuat jalur? Sudah. Sekarang Ibu akan berikan LKPD ya. Nih, menemukan harta karun. Nah, ya. Gua akan bagi-bagikan LKPD setiap kelompok satu ya. Silakan. Belangkan ini satu-satuan anak-anak. Ya, jadi nih untuk membuatnya, pertama dibaca ceritanya. Dia mau ngapain? Nyari harta karunnya kemana aja dulu, ya. Lalu ditulis ulang titik-titiknya. Lalu tentukan jalur tercepat buat jalurnya. Kayak tadi 7 langkah ke kiri, 7 langkah ke kanan, 1 langkah ke bawah gitu-gitu, ya. Terus kalian bikin jalur di sininya. Kayak tadi garis yang tadi dicontoh tadi. Paham? Paham? Oke, mari kerjakan. Kalau ada yang belum paham, boleh ditanyakan dulu ya. Air terjun untuk mendapatkan petunjuk dari seorang perkata tua. Mereka mendapat petunjuk. Tujuh berarti kalau ke atas satu berarti 6-nya ke samping. Sama sini. Itu kemungkinan 3. Nah, jadi lo mulainya dari sini, naik ke atas 1, 2. Nah, hitung mesinnya berapa sesuai petak ininya nih. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada di menara paling atas. Mencoba. 2. Sederhanakan peta harta karun dengan menunjukkan titik lokasi yang hanya dibutuhkan oleh 3 bersaudara. 3. Temukan jalur tercepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami berkaitan dengan tugas membantu 3 bersaudara mencari harta karun. Pertama, teman kami Anggun akan membacakan ceritanya. 3 bersaudara yaitu Yunus, Yamas, dan Anya pergi berpetualang mencari harta karun. Mereka harus ke air terjun untuk mendapatkan petunjuk dari seorang kakak tua. Mereka mendapatkan petunjuk untuk mengalahkan naga di gunung berapi untuk mendapatkan kunci yang dapat membuka gerbang mercusuar. Harta karun itu ada di menara paling atas mercusuar.
Menurut hasil diskusi kami, lokasi yang dibutuhkan hanya rumah, air terjun, Gunung Merapi, dan mercusuar. Rumah berada di titik koordinat 3,4. Air ini adalah air terjun. Titik koordinatnya 10,6. Gunung Merapi, titik koordinatnya -8, Mercusuar titik koordinatnya -2 sama -8. Ini adalah titik koordinat yang sudah kami sederhanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan jalur pertama yang dilalui 3 bersaudara. Menurut cerita, jalur yang harus dilalui 3 bersaudara tersebut adalah dari rumah ke air terjun untuk mendapatkan petunjuk dari seorang kakak tua. Jadi jalur pertama yang harus dilewati 3 bersaudara tersebut adalah dari rumah ke air terjun. Berikut jalur yang harus dilalui 3 bersaudara. Dari rumah ke air terjun membutuhkan dua langkah ke atas dan 7 langkah ke kanan. Saya akan membuat jalur dari rumah ke air terjun. Pertama 2 langkah ke atas, 1, 2. Lalu 7 langkah ke samping kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan diskusi kami. Menurut cerita, mereka mendapat petunjuk dari air terjun untuk mengalahkan naga di Gunung Merapi untuk mendapatkan kunci yang dapat membuka gerbang. Saya akan menerangkannya. Air terjun ke Gunung Merapi. Satu langkah ke atas.
akan menggambarkan jalur ke Gunung Merapi. Dari air terjun, 1 langkah ke atas untuk ke Gunung Merapi. Lalu ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Menurut cerita, setelah mengalahkan naga dan berhasil mendapatkan kunci, mereka 3 bersaudara pergi dari Gunung Merapi ke Natuna. Ini saya menjelaskan langkah lengkap ke Gunung Merapi dan ke Yatisma. Gunung Merapi dan sampah ke bawah. Dan ke kanan. Lalu saya akan menggambarkan jalur dari Gunung Merapi ke mercusuar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 langkah ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu 7 langkah ke samping. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kami memiliki pendapat yang berbeda dari kelompok 3 mengenai jalur air terjun ke Gunung Rakit. Menurut pendapat kami, jalur desa kakak ini bukan 17, tetapi 19 karena jalur yang dilewati terputus. 1 langkah ke atas, lalu 19 langkah ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salam. Baik, terima kasih kelompok 5. Silakan duduk. Baik anak-anak, setelah tadi kalian membantu 3 bersaudara untuk mencari harta karun, udah bisa semua nentuin lokasi? Udah bisa nentuin jalurnya?
Anak-anak, setelah kita mempelajari titik koordinat pada hari ini, Ibu mau ngasih pertanyaan ke kalian nih. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan Anto. Menentukan letak suatu tempat pada bidang koordinat. Betul. Terus apa lagi nih yang udah dipelajari? Silakan Almira. Menunjukkan jalur dari satu koordinat ke koordinat lainnya. Betul ya. Jadi kita mempelajari menentukan titiknya, terus menentukan jalur.